Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung, sehingga mampu untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain dalam proses pertukaran data dan informasi, meminta dan memberikan servis atau layanan antar komputer serta perangkat lain yang terhubung. Dalam sebuah jaringan komputer, perangkat-perangkat komputer yang terhubung membutuhkan sebuah kartu jaringan yang kemudian dihubungkan dengan media transmisi kabel atau nirkabel. Pada kesempatan kali ini, akan saya bahas beberapa perangkat jaringan komputer yang sudah ada di bagian opening tadi. Repeater. Repeater adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mengalahkan sinyal data dan memperluas jangkauan sinyal. Repeater juga dapat diartikan sebagai perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal data dan kemudian mengirimkan kembali sinyal data yang diterima dengan daya yang lebih tinggi. Perangkat ini banyak digunakan pada sistem jaringan yang memiliki jangkauan yang cukup luas dan cukup jauh. Fungsi repeater. Seperti pembahasan di atas, fungsi repeater adalah sebagai penguat sinyal. Perangkat ini telah disetting untuk dapat menerima sinyal data dan kemudian memancarkan kembali sinyal data tersebut dengan kualitas yang lebih tinggi. Cara kerja repeater. Cara kerja repeater pada dasarnya adalah menerima data dan kemudian memancarkannya kembali. Di dalam perangkat ini terdapat dua jenis komponen yang digunakan untuk mengirim data dan yang satunya digunakan untuk mengirim data. Akan tetapi, sebelum sinyal data tadi dikirim, frekuensi data akan dirubah terlebih dahulu oleh repeater sehingga frekuensinya menjadi lebih besar. Sistem yang digunakan oleh repeater untuk meningkatkan frekuensi data ada dua macam, yaitu sistem analog dan sistem digital. Pada sistem analog, data yang dikirim oleh repeater memiliki kualitas berbanding lurus dengan konsumsi daya listrik. Sedangkan pada sistem digital, data yang diterima akan diperbaiki kualitasnya sebelum data tersebut dikirim kembali. Access point. Access point adalah sebuah alat yang dapat menerima dan mentransmisikan data dengan gelombang radio. Dengan menggunakan access point ini, kita tidak akan kehilangan koneksi meski berpindah-pindah tempat, asal masih dalam jangkauan sinyal yang dipancarkan access point. Perangkat yang satu ini memiliki dua buah bagian penting, yaitu transceiver dan antena. Luasnya pancaran sinyal dari access point tergantung dari kedua bagian tersebut. Fungsi access point. Secara garis besar, fungsi access point adalah sebagai penghubung antara perangkat komputer, smartphone, dan perangkat lainnya dengan jaringan lokal dengan menggunakan gelombang radio atau biasa disebut wireless. NIC atau Network Interface Card. NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card. Network Interface Card merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang secara fisik berbentuk seperti sebuah kartu ekspansi yang memungkinkan setiap komputer dapat terhubung dengan suatu jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. Network Interface Card dipasang pada sebuah slot yang terdapat di dalam motherboard komputer, di mana menggunakan port yang dikenal sebagai port RJ45 yang berfungsi sebagai port dalam menghubungkan kabel ataupun antena wireless di dalam sebuah komputer agar komputer tersebut bisa terhubung ke dalam jaringan. Jenis-jenis dari network interface card dibagi menjadi dua, yaitu pertama, network interface fisik atau fisika dan network interface logis atau logikal. Tugas utama dari network interface card adalah untuk mengubah aliran data berbentuk paralel di dalam bus sebuah komputer menjadi aliran data yang berbentuk serial, sehingga nantinya aliran data yang berbentuk serial tersebut bisa saling ditransmisikan di dalam media jaringan komputer. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari network interface card di dalam jaringan komputer secara teoritis. Pertama, sebagai media pengirim data dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua, sebagai pengontrol data flow antar komputer yang menggunakan sistem kabel jaringan. Ketiga, menerima data dari komputer lain. Yang terakhir, keempat,
menerjemahkan data menjadi bentuk bit sehingga dapat dimengerti oleh komputer peneliti. Nah, ada lagi untuk fungsi dari komputer disket secara praktis ya. Pertama, membangun sebuah jaringan komputer menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Yang kedua, membantu mempermudah keperluan pengiriman data dan informasi antar komputer. Yang ketiga, menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Yang keempat, mengintegrasikan komputer dengan beberapa perangkat elektronik. Router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol pada anggota jaringan yang lain. Dengan adanya router, maka sebuah protokol dapat di-sharing kepada perangkat jaringan lain. Ciri-ciri dari router adalah adanya fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dengan setting DHCP, maka kita dapat membagi IP address. Fasilitas lain dari router adalah adanya NAT atau Network Address Translator yang dapat memungkinkan suatu IP address atau koneksi internet di-sharing ke IP address lain. Jenis-jenis router. Jenis-jenis router ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, router aplikasi. Yang kedua, ada router hardware. Yang ketiga, ada router PC. Fungsi-fungsi dari router. Pertama, fungsi utama router yaitu menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Router digunakan untuk menghubungkan antara satu LAN dengan LAN lainnya. Yang kedua, router juga berfungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain dengan sistem kerjanya seperti bridge atau jembatan. Yang ketiga, router juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL, biasa juga disebut DSL router. Router ini umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan sumber serta alamat tujuan paket tersebut. Namun tidak semua router memiliki fungsi yang sama. Router yang memiliki fitur penapisan paket disebut sebagai packet filtering router. Cara kerja router. Router memiliki tabel routing yang berisikan informasi alamat tujuan, cara menuju network tujuan yang diistilahkan dengan metrik, dan juga interface yang terhubung dengan network tujuan. Dalam tabel routing, terdapat static route dan dynamic route, yaitu static route adalah proses pengiriman label routing yang dilakukan secara manual oleh administrator, sedangkan dynamic route adalah proses pengiriman label routing yang dikelola oleh tim protokol. Beberapa protokol yang biasa digunakan adalah RIP, IGRP, OSPF, BGF, dan lain-lain. Wireless router adalah sebuah perangkat elektronik nirkabel yang mampu menyampaikan informasi data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain yang dikenal dengan routing. Fungsi dari wireless router adalah menghubungkan antar jaringan yang satu dengan jaringan yang lain yang sebelumnya tidak saling terhubung. Wireless router juga dapat berfungsi sebagai wireless access point yang akan membagikan jaringan internet ke beberapa user. Manfaat dari wireless router adalah sangat membantu, terutama jika kita ingin melakukan filter jaringan internet dalam rumah tangga atau sebuah komunitas, pendidikan maupun instansi yang masing-masing anggotanya dapat menggunakan internet secara bebas. Maka dengan sebuah router, kita dapat memfilter website atau situs yang tidak relevan dengan pendidikan sesat. Clipping tool adalah sebuah benda yang berguna untuk memotong sebuah kabel ataupun untuk mengencangkan RJ45 ataupun RJ11 tergantung apa yang akan kita buat. Pada crimping terdapat bagian yang memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Pertama, untuk mengupas kabel UTP atau SDP. Crimping tool ini bisa untuk mengupas kabel UTP ataupun SDP, walaupun ada juga alat yang sebenarnya khusus untuk mengupas kabel tersebut. Kedua, untuk memotong kabel UTP atau SDP.
ketiga, untuk menguatkan RJ45. Ini adalah fungsi utama dari crimping tool, yaitu menguatkan atau mengeratkan pin demi pin dari RJ45. Karena jika tanpa benda ini, RJ45 sangat susah untuk menguatkan pin-pin tersebut. Yang keempat, untuk menguatkan RJ11. Ini juga menjadi fungsi utama dari crimping tool. LAN tester. LAN tester ini berfungsi untuk mengecek kabel, tetapi secara spesifik LAN tester ini berguna untuk mengecek kabel UTP atau STP. Apa yang diperiksa dari kabel UTP dan STP tersebut? Yang diperiksa adalah pertama, koneksinya, yang kedua, pengurutan warna. Faktor-faktor yang harus diperiksa saat kita sudah selesai mengurutkan warna pada kabel UTP atau STP, lalu sudah kita press di RJ45-nya atau RJ11-nya. Kita harus mengecek pada koneksi dan pengurutan warna sudah benar atau tidak. Untuk menguji kabel yang sudah kita susun menjadi strike over, maka lampu yang menyala akan tersusun dari angka 1 dan angka 1 sampai 8 secara teratur kedua sisinya. Namun berbeda pada urutan crossover. Ada yang terurut dari angka 1 sampai 8 dan ada juga yang tidak teratur. Namun untuk pengecekan pada crossover dan strikeover diperhatikan saja pada kedelapan lampunya apakah hidup semua atau tidak. Nah, pada LAN tester terdapat 3 tombol, yaitu off, on, dan S. Nah, gunaan dari off, on, dan S sendiri itu seperti misalnya off, itu sudah pasti kalian tahu tentang off ini. Jika kalian mengarahkan switch-nya ke tulisan off, maka kondisi LAN kabel atau testernya akan mati secara total. On, istilahnya juga pasti sudah kita tahu ya. Tentu jika kita mengarahkan switch-nya ke tulisan on, maka kondisi LAN testernya menyala. S, mungkin banyak yang tidak tahu apa maksud dari huruf S ini. S ini adalah singkatan dari kata bahasa Inggris yaitu slow. Jika kita mengarahkan switch ini ke S, maka kondisi LAN testernya akan menyala, tetapi berbeda dengan on. Jika pada S kita tes dengan memasukkan kabel, maka lampunya akan berganti secara perlahan. Fungsinya supaya kita lebih teliti memperhatikan lampu-lampunya dari 1 sampai 8. Untuk yang on itu biasanya lebih cepat. Nah, untuk yang pemula disarankan untuk pakai S aja, jadi lebih teliti untuk melihat apakah semuanya hidup atau tidak.